Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling remaja, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 8 akan menyampaikan presentasi tentang bimbingan konseling untuk optimalisasi emosi pada remaja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fauzia Hasanah dengan NIM 20010052. Dan yang kedua ada Salsabila Puspa Khairunisa dengan NIM 20010095. Dan yang terakhir yaitu Zahra Fauzia dengan NIM 20010022. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Fauzia Hasanah. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi juga bermacam-macam, seperti emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya. Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja. Namun, sebenarnya emosi memiliki arti yang lebih luas dan mewakili banyak macam perasaan. Lalu ada teori emosi. Teori emosi menurut para ahli psikologi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori James Lange. Yang kedua, teori Cannon-Bard. Yang ketiga, teori kognitif tentang emosi. Dan yang terakhir yaitu teori emosi dan motivasi. Lanjut yaitu bentuk-bentuk emosi pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu merasa takut, yang kedua merasa cemas, yang ketiga seringnya marah-marah, yang keempat munculnya rasa cemburu, yang kelima yaitu merasakan kegembiraan, kesenangan, atau kenikmatan, dan yang keenam merasakan kasih sayang, dan yang terakhir yaitu merasa ingin tahu. Baik, perkenalkan saya Zahra Fauzia. Yang selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan emosi pada anak dan remaja. Pada masa remaja sering dikenal sebagai puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang sangat tinggi. Dalam tahap emosionalitas remaja hendaknya kuat secara jasmani ataupun tidak sakit-sakitan dan lemah, dan juga sehat secara kuat mental. Sebab akal sehat berhubungan dengan perkembangan emosi yang dialami oleh remaja, dan sangat disarankan juga menghindari hal-hal yang dapat membahayakan remaja itu sendiri, baik fisik maupun akal, seperti kebiasaan meminum minuman keras, apalagi hingga yang paling parah itu yaitu narkoba. Remaja pun berada pada masa di mana banyak mengalami atau menghadapi dalam perkembangannya, khususnya menyangkut masalah penyesuaian diri terhadap tuntunan lingkungan dan masyarakat. Pada tahap ini pula remaja belum disiapkan untuk menyikapi lingkungan dan masyarakat. Pada masa remaja mulai muncul keterkaitan pada lawan jenis yang cenderung menimbulkan konflik dalam diri sendiri. Karena munculnya ketertarikan pada lawan jenis mungkin akan menimbulkan munculnya perasaan malu dan kurang percaya diri. Karena itu, perlu dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan munculnya emosi negatif pada remaja seperti marah, sedih, kecewa, cemas, dan lain sebagainya. Pada masa remaja muncul emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun orang dewasa. Pada masa remaja, emosi seringkali meluap-luap sangat tinggi. Dalam keadaan ini lebih cenderung disebabkan oleh masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Baik, perkenalkan saya Salsabila Puspa Khairunisa dengan NIM 20010095. Yang selanjutnya yaitu materi tentang faktor-faktor penyebab emosi. Yang pertama itu ada stres. Tekanan berat kesehatan yang ada di tempat kerja, keluarga, membuat kemampuan coping seorang menipis. Oleh karena itu, hal-hal kecil jadi susah untuk ditoleransi. Inilah yang membuat orang menjadi meledak tiba-tiba. Yang kedua yaitu ada depresi. Bagi sebagian orang, depresi tidak membuat energi jadi turun, berbaring keseharian, melainkan perasaan gelisah. Pikiran-pikiran yang mengganggu, tidak peduli, dan pesimis yang mempengaruhi suasana hatinya. Alhasil membuat seseorang jadi cepat marah. Yang ketiga adalah hubungan tidak seimbang. Ledakan emosi bisa terjadi karena seseorang merasa diperlakukan tidak adil, entah dalam pekerjaan, hubungan percintaan, keluarga, atau pendidikan. Perasaan menjadi korban membuat seseorang menjadi sedih dan akhirnya muak dan meledak. Yang keempat yaitu ada kesulitan dengan transisi.
Transisi bukanlah hal yang mudah. Misalnya, seseorang cenderung berencana namun tiba-tiba rencananya gagal karena alasan tertentu. Transisi ini membuat seseorang jadi gelisah. Alhasil, dia keluarkan dalam ungkapan atau tindakan kemarahan. Yang kelima yaitu ada perilaku intimidasi. Baik, materi telah selesai disampaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa emosi dalam bahasa awalnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan. Namun, sebenarnya emosi memiliki arti yang lebih luas dan mewakili banyak macam perasaan. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Perilaku dan perasaan saling terhubung dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik. Emosi merupakan suatu reaksi, bila positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan diri dalam diri sendiri maupun dari luar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.